Yes, pada akhirnya timnas Indonesia menang lawan Huyen FC alias Vietnam 3-0. Setelah 20 tahun ya kita menanti kemenangan besar ini. Dan ini adalah bermain di tandang gitu loh, kandangnya Vietnam. Dan sekarang gue mau nyari nih. Di mana ya Bung Toel? Yuk kita bahas. Ya, pada akhirnya Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam itu 3-0. Ini gila banget sih. Semua pemain bermain dengan hati, semua pemain itu bermain dengan sesuai kapasitasnya masing-masing. Gue puas banget sih lihat debutan yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hae. Ini pemain gila sih, kelas semua gitu. Gol-golnya juga semuanya berkelas gitu, nggak ada yang malu-maluin gitu. Jadi gimana ya? Yang bilang kemarin ya kita gol beruntung gimana? Itu semua gol proses, oke? Terus ada yang bilang oh kemarin itu golnya bukan dari proses permainan, itu semua proses. Oh kemarin ada yang bilang faktor rumput gitu kan, itu faktor rumput. Kemarin rumputnya juga bagus banget, kita tetap menang 3-0 gitu kan ya. Jadi hater dengan segala cara akan menjatuhkan, namun tetap Tuhan akan meninggikan. Benar nggak? Siapa yang jauh lebih baik, siapa yang benar gitu loh. Gua mengakui bahwa PSSI itu dan timnas Indonesia itu punya progres yang luar biasa. Grafiknya naik, walaupun naik turun tapi garisnya tetap naik. Ini 3-0 tuh ya, gue ngebayanginnya ini 3-0 tuh nggak semua pemain diaspora itu main loh. Contoh Alkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, Rapai Strike kemarin disadangin. Apalagi kalau semuanya main gitu loh. Apalagi kalau kita punya striker bagus gitu loh. Ini kayaknya Indonesia ini memang udah bukan levelnya di Asia Tenggara lagi. Tapi kita sudah menatap Asia gitu loh. Kita udah menatap Jepang, kita udah menatap Korea, kita udah menatap Iran, kita udah menatap Australia mungkin. Jadi level kita itu bukan Thailand dan Vietnam lagi sekarang. Setuju nggak? Kalau kalian setuju coba tulis di kolom komentar. Dan ada salah satu komentar yang benar-benar mencengangkan gitu loh ya, untuk seniorku yaitu Bung Toel. Jadi gue lagi iseng-iseng gitu kan, lagi scroll TikTok gitu, terus gue lihat ada salah satu acara nobar yang diadakan oleh Sport 77 ya. Di situ ada Mamat Al-Katiri, terus ada Coach Rifan gitu kan. 96 menit fisik masih bagus, gimana? Hah? Berkat siapa ini? Pasti berkat pemain-pemainnya sendiri sih. Ya, pelatihnya di bukan klub karena dong. pelatih. Pelatihnya di klub dong. Bukan karena pelatih. Pelatihnya sih. di klub dong. Ya, kayak kita nggak pernah nonton Liga 1 aja. Bung Toel. Bung Toel, Anda itu adalah pandit senior yang telah menemani kita dari tahun 2000-an gitu loh. Dari zaman Ligina mungkin ya, sampai sekarang Liga Ang gitu. Atau Liga 1 gitu ya. Tapi kok mindsetnya masih segitu aja gitu. Gua aja yang awam gitu ya, yang belum punya pengalaman di dunia pandit dan segala macam, gue bisa menilai kok mana yang bagus, mana yang jelek gitu loh. Ya malu-malunya tuh jawabannya adalah ya karena kualitasnya begini, karena pelatih Liga 1 lah. Aduh, betul. Tapi kalau kualitas pelatih Liga 1 itu bagus ya, nggak semuanya jelek ya, itu setuju. Kayak Borneo, Persib, terus juga Bali United, Persi Kediri, terus PSIS, Madura, gue lihat bagus secara kualitas, mereka itu bagus ya. Kita akui ya, dari peringkat 1 mungkin sampai 6 yang ada di Liga 1. Tapi sisanya yang ditanamkan itu bukan hanya masalah pola makan dan segala macam, tapi masalah mentalitas gitu loh. Jadi Bung Toel please lah gitu loh, objektif lah. Kalau memang misalnya timnas sekarang kita lagi bagus, bilang bagus aja, udah beres gitu. Tapi balik lagi itu haknya ya, gue juga nggak bisa maksa sih gitu loh.
Cuman ya masa sih gitu, kebenaran yang sudah berjalan masih kita salah-salahin juga. Akui aja bahwa Sintayong itu bagus. Jadi karena kan gue juga jadi heran gitu. Ini Bung Toel dan Sintayong tuh ada apa sih sebenarnya? Gitu loh. Jangan sampai, ini menurut netizen loh ya, bukan menurut gua gitu. Oh katanya Bung Toel itu udah nggak bisa nitipin pemain timnas lagi gitu. Karena Sintayong nggak mau nerima. Ya tolonglah tepis kabar itu gitu. Klarifikasi lah untuk masalah itu gitu. Jadi kalau misalnya sikapnya Bung Toel seperti itu aja ya gue juga jadi agak agak mempertanyakan juga apakah benar gitu kan gitu. Jadi tolonglah klarifikasi masalah itu gitu loh. Dan yang jadi harapan besar bagi gue adalah ketika nanti kita bertemu dengan Irak ya, itu menjadi ajang pembuktian untuk pemain kita, salah satu ya pemain-pemain diaspora, untuk menunjukkan kualitasnya gitu loh. Dan inilah salah satu di mana kita bisa menunjukkan taring kita bahwa kita itu bisa berbicara di Asia loh, gitu loh, dengan melawan Irak gitu. Dan gue optimis kok menang, jujur. Gue optimis menang dengan lihat kualitas pemain kita yang sekarang seperti ini. Salah satunya banyaknya dinominasi dengan pemain-pemain diaspora. Dengan keadaan kita waktu lawan Vietnam juga begitu gitu kan. Gue menilai bahwa oh ini keren nih. Ini kayaknya bisa nih kita lawan Irak kok. Karena Irak nggak banyak juga kok yang main di Eropa gitu kan. Jadi gue harapkan kedepannya ya lebih semangat lagi untuk pemain-pemain timnas kita gitu loh. Dan lebih menunjukkan bahwa kalian itu bernyali, bermentalitas kuat. Dan tentunya ya jangan sampai kita itu menjadi negara yang di underestimate lagi, karena itu harga diri gitu. Dan kabarnya ternyata PSSI juga akan terus untuk memperbanyak pemain-pemain diasporanya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi ya baik lagi, sesuai dengan yang udah dibahas di konten sebelumnya, jangan sampai pembinaan muda kita itu dilupakan. Karena pembinaan muda kita itu nggak punya blueprint gitu. Jadi jangan sampai kita ngebanyakin pemain diaspora, tapi pemain-pemain lokal kita di usia dini itu nggak diperhatikan juga gitu loh. Tapi anyway, gue setuju dengan pergerakan PSSI dan timnas Indonesia sekarang. Jadi congratulations, ini adalah kemenangan besar, harga diri banget gitu kan. Dan gue sebenarnya waktu pas nonton juga gue udah nothing dulu sih, maksudnya kayak ini pasti menang lah gitu, nggak mungkin nggak menang mah gitu. Jadi alasan-alasan kemarin yang bilang oh ini menang karena menang karena proses gol beruntung, gol hoki gitu kan ya. Terus juga ya kemarin Vietnam kalah tuh karena faktor lapangan, jadi begitu. Oke, terima kasih yang udah mendukung channel ini ya. Dan bagi yang baru lihat, tolong like, komen, dan subscribe. Dan juga tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau masukan-masukan yang lebih bagus untuk timnas kita ke depannya. Oke, see you next time.